Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Nah, judul perikop itu adalah Yesus bukan dari dunia ini. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu yang dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepadamu, kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggalkan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia." Meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara dikasih Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita bacakan ini, dikatakan bahwa Kristus sedang mengajar tentang siapakah dirinya yang sesungguhnya. Ia berkata bahwa ia akan pergi ke tempat di mana mereka tidak akan dapat menjumpai dia di sana. Lebih jauh, ia juga menjelaskan bahwa ia berasal dari atas, maksudnya dari Bapa. Sedangkan mereka atau orang-orang Yahudi berasal dari bawah, yaitu dari dunia ini. Selanjutnya Yesus juga berkata jika mereka tidak percaya kepadanya, maka mereka akan mati dalam dosa-dosa mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ini jelas dikatakan bahwa Kristus memberikan penjelasan tentang resiko yang dapat dialami oleh setiap manusia jika mereka tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak mau menerima dirinya akan binasa, bukan oleh Allah, tapi oleh dosa-dosa mereka. Mereka akan dihukum Allah karena dosa-dosa mereka. Sebaliknya, orang yang menerima Kristus, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dosa-dosa mereka akan dibayar oleh Kristus, akan dilunasi oleh Kristus, akan dibersihkan oleh Kristus. Saudara, karya Kristus bagi kehidupan kita sangatlah besar. Keselamatan yang dilakukan bagi kita membuat kita dapat dibersihkan dari seluruh dosa-dosa kita. Andaikan Yesus tidak mati di kayu salib, andaikan dia tidak datang untuk membersihkan dosa-dosa kita, maka semua kita akan hancur oleh dosa-dosa kita. Tanpa pengorbanan Kristus di kayu salib, semua manusia akan hancur dan binasa oleh karena dosa-dosa kita. Bahkan perbuatan baik yang kita berusaha lakukan untuk menghapus dosa-dosa kita itu tidak dapat membayar dosa-dosa kita. Hanya di dalam Kristus sajalah seluruh dosa-dosa kita dapat dibersihkan dan keadaan kita dapat kembali dipulihkan. Saudara, Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa untuk melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Bukan hanya supaya kita terlepas dari dosa-dosa kita, tapi supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Karena itu saudara, marilah kita menghormati, menghargai karya pengorbanan Kristus itu dengan kita meninggalkan semua dosa-dosa kita. Kita tidak mau lagi hidup di dalam keterikatan terhadap dosa-dosa apapun. Segala perbuatan kita yang jahat dan yang mendukakan hati Bapa, marilah kita tinggalkan semuanya itu. Dan marilah kita hidup sama seperti Kristus hidup di dunia ini, yaitu untuk menyenangkan hati Bapa.
Karena itu marilah kita dengan tekun melatih diri kita untuk melakukan kehendak Bapa dengan segenap hati dan kekuatan kita. Belajar mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia dan kudus, membersihkan hati kita dari segala noda-noda batin yang dapat merusak damai sejahtera kita. Dan belajarlah untuk melakukan kehendak Bapa dengan melihat contoh kepada Kristus dan didorong oleh kuasa yang berasal dari Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara, sekali lagi, orang yang menolak Kristus sebagai penebus dosa akan dibinasakan oleh dosa-dosa mereka. Mari saudara, saya ajak saudara untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, sudahkah saudara mengambil komitmen untuk hidup dalam kekudusan, yaitu melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati saudara? Saudara, berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan memampukan saudara untuk hidup dalam kekudusan dan melakukan seluruh kehendak Allah. Saudara, marilah kita melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih buat istirahat semalam yang sudah Engkau jagai. Engkau berikan kepada kami pemulihan-pemulihan dalam tubuh kami melalui istirahat itu Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami kembali bangun dengan energi yang baru, dengan tubuh yang lebih bugar lagi untuk menjalani kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat seluruh karya-Mu bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berterima kasih buat firman yang sudah Engkau ajarkan pagi hari ini kepada kami. Mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu di kayu salib dan membuat kami semakin termotivasi untuk hidup di dalam kekudusan sebagaimana Engkau tunjukkan ketika Engkau hidup sebagai manusia di dalam dunia ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu melakukan kehendak Bapa dengan pertolongan dari Roh Allah yang kudus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, baik dari pagi hari ini sampai siang, nanti sampai malam nanti Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar seluruh yang kami kerjakan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.